Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersama-sama sampai hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kenikmatan Islam, iman, hidayah, dan juga kenikmatan berupa kesehatan, yang mana kehadiran kita pada malam hari ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum acara dimulai, mohon untuk yang di belakang, tolong yang di baris depan untuk diisi dulu, monggo. Nggih. Monggo Mas, Pak. Ya, lah enak ta. Masih lagi Mas, masih lagi, nggak apa-apa Mas, masuk di sini Mas, nggak apa-apa. Biar lebih enak lagi nanti penyampaian dari Ustadz Hambal juga bisa lebih mengena. Ya, ini memang perlu selalu diingatkan ya. Terkadang kita itu kenapa ya sholat satu hari itu 5 kali, kok masih saja imam itu selalu mengingatkan suwakum ya. Mungkin ini karena kita selalu lupa mungkin, atau mungkin kita ya selalu meremehkan hal-hal yang sebenarnya itu sangat penting. Seperti ini tadi ya, kita luruskan, kita bersama-sama kita lebih mendekatkan ya bersama dengan enak. Langsung saja biar waktunya enggak terlalu lama, dan nanti tolong disimak baik-baik. Barangkali dari pemaparan beliau nanti ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung kepada beliau Ustadz Hambal, waktu telah dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling menasihati agar kita mengerjakan kebenaran-kebenaran yang telah kita ketahui, dan agar kita bersabar di atas jalan tersebut. Dan taklim ini mengingatkan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, itu adalah ahsantum li anfusikum, itu bagi diri kalian. Kebaikan itu pasti kembali kepada diri kalian. Kalian yang akan menikmati kebaikan tersebut. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat buruk, sama, kalian akan menikmati keburukan kalian ya. Orang lain tidak akan menanggungnya ya. Kita sendiri yang akan menikmati, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat ya. Terlebih ketika kita berada di hari kiamat, di saat kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dalam Al-Fatihah itu kita itu diingatkan dengan Maliki Yaumiddin ya, Raja di hari pembalasan. Kalau di dunia mungkin kita bisa menyombongkan diri, kita punya harta, kita punya kemampuan macam-macam, sehingga banyak raja-raja kecil yang sombong di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas ya. Bisa berkehendak, bisa menyuruh orang dan yang lainnya. Tapi ketika di hari kiamat, hari pembalasan, maka kita ini nggak bisa apa-apa. Kita hanya menanti ya.
Makanya pada hari kiamat Allah berseru, saya adalah Malikul Yom, hari ini saya menjadi rajanya. Ya. Mana raja-raja dunia yang kemarin sombong? Ya. Jadi terlebih pada waktu tersebut. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kita hanya menikmati kebaikan yang kita perbuat dan kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Terlebih kalau terkait dengan orang lain. Kalau mendolimi orang lain, maka disitulah ya kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka jangan pernah mendolimi orang lain, karena pasti akan terbalaskan hari ini, besok, lusa, atau sebelum kita mati. Itu pasti terbalaskan dengan berbagai cara yang Allah laksanakan, karena Allah SWT itu adalah sebaik-baik hakim ya, sebaik-baik yang membuat rencana macam-macam. Gak mesti dibalas persis, tapi pembalasan itu pasti terjadi berupa yang lainnya ya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dan disahihkan oleh Syekh-Albani, Rasulullah SAW bersabda, babani muajjalan uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada dua pintu ya, ada dua pintu, dua dosa yang ukubahnya, hukumannya itu pasti Allah segerakan di dunia, yaitu al-baghyu, kedzaliman, dosa zalim ya, zalim kepada orang lain, merampas harta orang lain, hak orang lain, atau menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita, dengan tangan kita, atau berbagai macam bentuk kezaliman yang lainnya. Yang kedua adalah al-uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua ya. Jadi dua dosa ini pasti Allah segerakan hukumannya di dunia. Apakah di akhirat terbebas? Enggak, karena dalam riwayat Imam Abi Dawud ada hadis yang lain ya, dalam riwayat Abi Dawud, ma'ama yudakhar lahu fil akhirah ya, riwayat Abu Dawud hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu ya, ma'ama yudakhar lahu fil akhirah, demikian juga balasan yang Allah simpankan baginya nanti di akhirat ya. Jadi dua dosa ini Allah segerakan hukumannya di dunia, dan nanti di akhirat juga Allah hukum, yaitu dosa zalim, berbuat zalim, dan yang kedua adalah dosa uquq ya, durhaka kepada kedua orang tua ya. Jadi dosa kezaliman itu pasti Allah balaskan, baik hari ini, besok, lusa, atau sebelum mati, sebelum meninggal. Allah tuntaskan itu dalam bentuk yang kita tidak tahu ya. Jadi kalau kita merugikan orang lain atau apa, mengambil harta orang lain, pasti nanti sebelum mati ada saja harta kita yang dihilangkan atau dizolimi, balik dizolimi oleh orang lain ya. Kita nggak mau bayar hutang, nanti sebelum mati juga ada saja ya, rezeki yang aslinya sudah ini adalah jatah kita, kemudian tidak Allah cairkan, Allah alihkan kepada yang lainnya, susah kita nyari rezeki dan macam ya, macam-macam yang lainnya. Jadi jangan pernah berbuat zalim, baik itu dengan tangan kita. Kenapa? Karena orang zalim itu macam-macam. Ada yang zalim dengan tangan dan kakinya. Orang-orang Allah beri kekuatan kepada dia, kemudian dia mudah menyakiti orang lain. Ada juga zalim dengan lisan kita.
Nah ini yang jarang kita perhatikan ya. Jadi kalau zalim dengan tangan kaki mungkin di pasar, di jalanan itu, tapi zalim dengan lisan itu terkadang di majelis taklim. Orangnya rajin ngaji, Masya Allah, paling depan mungkin rajin ngaji, tapi dia merasa wis pinter, suka ngomeni orang lain ya. Jadi suka menghina orang lain, suka ini memfitnah orang lain dengan lisannya, itu bagian dari bentuk kezaliman ya. Seperti kisah seorang tabi'in yang bernama Usamah bin Qatadah ya. Dia menfitnah seorang sahabat yang terkenal mustajabud da'wah, doanya mustajab, itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Jadi doa saat ini sangat mustajab karena doa Rasulullah SAW ya. Karena dia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u li Allah an akuna mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah ya. Bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu tersebut dengan atib mat'amaka, perbaiki makananmu, artinya jaga kehalalan makananmu agar engkau ini menjadi orang yang mustajabud da'wah. Dan betul, saat ini betul-betul menjadi orang-orang mustajabud da'wah. Ketika dia ngangkat tangannya langsung Allah ijabahi ya. Sebelum dia menurunkan tangannya sudah Allah ijabahi. Maka para sahabat itu tidak berani kalau bermasalah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mau ngangkat tangan mesti akan tarik, jangan sampai ngangkat tangan ya. Dan ada seorang tabi'in ini yang tadi ya, mungkin ada unsur-unsur yang lain ya, dia memprovokasi, menfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika mau menjadi gubernur Kufah itu. Dia katakan, dia komentari begini, Sa'ad itu nggak bisa ngimami ya. Sa'ad itu nggak bisa jadi imam sholat, itu dia nggak ngerti cara jadi imam sholat ya. Ya. Dan perkataan ini dia sebarkan kemana-mana sehingga sampai kepada Umar bin Khattab, sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia kemudian ngangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan kezaliman Usamah bin Qatadah ini. Dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memiskinkan Usamah bin Qatadah agar tidak sombong ya. Agar miskin dan umurnya panjang dan dia tidak mati kecuali berjumpa dengan fitnah ya. Dan betul ya, umurnya panjang dan miskin. Dan sebelum dia meninggal itu dia ini kena fitnah, artinya dia suka ganggu orang di jalan, wanita di jalan dia ganggu. Artinya lisannya itu betul-betul tadi itu menunjukkan bahwasanya dia tadi buruk ya. Ketika diingatkan, alismu itu sudah putih, sudah beruban, kok kamu masih ganggu, memfitnah, mengganggu para wanita. Maka dia mengatakan ini adalah akibat ya, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah akibat karena saya pernah menfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia berdoa seperti itu. Artinya pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah jangan berbuat zalim terlebih dengan lisan kita, karena itu bagian dari kezaliman. Dan kezaliman itu akan Allah segerakan hukumannya di dunia, dan nanti di akhirat juga akan tadi mendapatkan dosa dari balasan dari dosa kezaliman kita juga. Demikian juga
Hasan, ya, Hasan bin Sabit, seorang sahabat, ya, seorang sahabat, dan dia ini adalah penyair Rasulullah SAW, memuji Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Karena orang jahiliyah, orang Arab itu suka memuji dengan syair atau menghina, menjatuhkan mental seseorang dengan memburuk-burukan dengan syair. Ya. Namun Hasan bin Sabit ini ketika terjadi, ya, hadisul ifki, kisah ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan bersama Aisyah, karena setiap Rasulullah perjalanan mesti ngajak istrinya, salah satu dari istrinya. Jadi waktu perjalanan tersebut istirahat dan Aisyah ini izin qadul hajat, ya, agak menjauh, karena padang pasir agak menjauh biar nggak kelihatan orang. Dan ketika ditunggu lama, Rasulullah mengira sudah Aisyah itu sudah masuk di tempat bagian atas onta itu, ya, kereta bagian atas itu, ya, tandu, ya, karena ringan sehingga kiranya sudah ada. Karena maka berjalanlah ini rombongan ini, Aisyah balik sudah nggak ada orang. Maka Aisyah menunggu, dan biasanya dalam rombongan itu ada bagian penyisir. Nah, ini ada Sofwan bin Asal ini nyisir, ketemu, loh, ini adalah istri Rasulullah. Ya. Maka kemudian kendaraannya Sofwan bin Asal ini dikasihkan kepada Aisyah agar ditunggangi, berjalan di depan, dan Sofwan bin Asal berjalan di belakang. Nah, sampai ketemu dengan rombongan Rasulullah SAW. Namun kemudian setelah sampai, maka orang-orang munafikun itu membuat isu fitnah bahwasanya Aisyah sudah selingkuh, ya. Sampai banyak yang terbawa seperti itu, ya. Sampai turun ayat untuk membersihkan nama ibunda Aisyah. Termasuk Hasan bin Sabit ini terbawa, ya, terbawa fitnah tersebut yang dihembuskan orang-orang munafikun, sampai dia kemudian ikut menyebarkan bahwasanya Aisyah sudah selingkuh, ya. Ada janjian di belakang bersama Sofwan bin Asal, ya. Dan itu kemudian menjadikan ibunda Aisyah sakit hati dengan Sofwan bin Asal ini. Dan ketika Sofwan bin Asal ini sudah tua, maka dia ini buta, ya. Makanya Aisyah mengatakan kayaknya ini akibat dari dia ikut nyebarkan, ya, nyebarkan fitnah tentang aku dahulu, ya. Jadi ada pentolan-pentolan yang orang yang getol menyebarkan fitnah tersebut, dan dikenal itu orang-orangnya, sehingga termasuk Abu Bakar itu kemudian ada beberapa orang yang biasa dikafil, kemudian dia menyetop kafalahnya tadi, bantuan kepada orang tersebut karena dia ikut menyebarkan fitnah tersebut, ya. Itulah pinternya orang-orang munafikun dalam mengolah berita, ya. Dan sebagian sahabat terbawa. Yang kita garis bawahi itu adalah kezaliman itu, baik kezaliman dengan lisan kita itu akan pasti terbalaskan, karena Allah menjanjikan tadi sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, baban, dua pintu yang muajjalan, akan disegerakan hukumannya di dunia, yaitu kezaliman dalam bentuk apapun, dengan tangan, kaki maupun lisan kita, ya, itu akan Allah segerakan hukumannya di dunia, dan nanti di akhirat juga Allah akan balaskan, ya. Jadi hal tersebut menjadikan kita agar berhati-hati berbuat zalim, menyakiti orang lain, baik dengan lisan, tangan maupun kaki kita, dan jangan pernah ngambil hak orang lain, karena itu akan pasti Allah tunaikan, balaskan, baik di dunia maupun nanti di akhirat nanti. Maka hadis yang ketiga yang kita bahas pada malam hari ini tentang menunaikan amanat dan larangan berbuat zalim, yaitu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qaida shibrin minal ardi
tuwiqahu min sab'i aradin, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendolimi, mengambil tanah ya dengan tidak hak ya, tidak dibenarkan, mendolimi tanah orang lain, merampas merampas tanah orang lain, qaida shibrin minal ardi, meskipun hanya sejengkal. Maka tuwiqahu, tanah tersebut akan nanti dikalungkan atau akan ditaruh di atas ininya ya, di atas lehernya sini, dikalungkan. Bukan hanya sejengkalnya tadi, kalau sejengkal mungkin kecil, tapi sampai ke bawah, sampai 7 lapis bumi tersebut ya. Jadi ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW agar kita ini hati-hati, terlebih dalam urusan tanah ya, karena hukumannya itu tidak ringan. Kenapa? Karena nanti akan dikalungkan bukan hanya sejengkalnya tadi, tapi sejengkal sampai ke bawah 7 lapis bumi itu akan dikalungkan kepada orang tadi. Artinya nanti di padang mahsyar pada hari hisab itu ada orang-orang yang Allah tampilkan seperti itu. Ada orang yang kesusahan, yang dikalungkan bukan hanya 1 gram 2 gram emas, tapi berapa beratnya satu jengkal sampai ke bawah tanah itu, berapa itu beratnya ya. Beliau dalam menjelaskan hadis ini, hadal hadis yatanawal naw'an min anwa'iz zulm wa dzulm fil aradi. Hadis ini menjelaskan salah satu dari bentuk kezaliman, yaitu kezaliman terhadap tanah seseorang. Wa dzulmul aradi min akbaril kabair, dan mendolimi tanah seseorang, merampas tanah seseorang itu termasuk dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sampai melaknat, la'ana man ghayyara manaral ardi ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man ghayyara manaral ardi. Rasulullah melaknat orang yang menggeser batas tanah, menggeser patok tanah, digeser ke samping agar tanahnya lebih lebar. Rasulullah melaknat. Jadi laknat itu adalah doa dari Rasulullah SAW agar pelakunya ini dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kalau kita ini dijauhkan dari rahmat Allah, maka hidup kita ini selalu susah. Keluarga yang aslinya menenteramkan menjadi keluarga yang tadi meresahkan. Rumah kita bukan lagi baiti jannati, tapi menjadi nar ya. Kenapa? Karena ada saja masalah ya. Makanya kita harus berhati-hati. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat ya, dalam sebuah riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, an Abi Salamah bin Abdurrahman, wa kanat bainahu wa baina unasin khusuma fil ardi. Jadi Abu Salamah ini ada masalah dengan beberapa orang, yaitu tentang tanah. Maka fadakhala ala Aisyah fadzakara laha dzalik. Maka Abu Salamah ini minta nasihat kepada istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Dia menjelaskan tentang kasusnya, ada masalah tanah. Qalat ya Abu Salamah, maka Aisyah mengingatkan Abu Salamah ini, ya Abu Salamah ijtanib al-ardo, hati-hati masalah tanah, jangan anggap remeh. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qaida shibrin tuwiqahu min sab'i aradin ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendolimi tanah orang lain meskipun hanya sejengkal, maka
tanah tersebut akan dikalungkan sampai 7 lapis ke bawahnya, 7 lapis bumi. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya annal mal al muqtata' minal muslim bi ghairi wajhil haq la yubarak fihi. Maksudnya harta yang diambil dari orang lain tanpa alasan yang benar, harta yang dihasilkan dari merampas, maka itu tidak akan Allah berkahi. Itu akan menjadi masalah bagi kita, karena itu pasti Allah balaskan, Allah akan ambilkan. Terlebih kalau orang ini berdoa, ya, itu yang jadi masalah. Kita akan kerugian lebih banyak lagi, ya. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama, bahwa orang yang berbuat zalim akan mendapatkan siksa yang berat, ya. Kedzaliman ini adalah dosa yang Allah khususkan, sebagaimana tadi, yaitu Allah balaskan di dunia, nanti di akhirat juga Allah akan balaskan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, ad-dzulmu salasatun, ad-dzulmu salasah, fa dzulmun la yaghfirullahu, wa dzulmun yaghfiruhu, wa dzulmun la yatrukuhu. Kedzaliman itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kedzaliman yang tidak Allah ampuni kecuali orangnya ini bertaubat. Yang kedua, kedzaliman yang bisa jadi Allah ampuni. Dan yang ketiga adalah kedzaliman la yatruku, yang tidak Allah biarkan. Pasti Allah turun tangan ikut membalaskannya, ikut menuntaskannya. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirk. Adapun kedzaliman yang tidak Allah ampuni kecuali pelakunya bertaubat, yaitu dosa syirik. Ya, syirik ini adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat agung. Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu, adapun kedzaliman yang Allah ampuni kalau orangnya ini bertaubat. Fa dzulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim, yaitu seorang hamba mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini boleh jadi Allah ampuni. Ya, orang yang berbuat dosa itu boleh jadi Allah ampuni, karena pelaku dosa itu nanti di akhirat tahta masyiatillah, kecuali dosa syirik. Pelaku dosa selain syirik itu nanti di akhirat menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah boleh jadi Allah ampuni karena rahmatnya, dan boleh jadi Allah menghukumnya sesuai dengan yang Allah ancamkan. Dosa zina, dosa minum khamar, dosa yang lainnya. Yang penting hubungannya antara dia dengan Allah. Adapun yang ketiga, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu, kedzaliman yang tidak Allah biarkan. Allah akan turun tangan, janji akan turun tangan untuk membantu membalaskannya. Adalah fadzulmul ibad ba'dhum ba'dhan, yaitu ketika manusia mendorimi orang lain, ya, mengambil hak orang lain atau menyakiti orang lain, hatta yudiru li ba'di min ba'd. Ya, ini adalah kedzaliman bentuk yang ketiga. Ini adalah kedzaliman yang kita maksud hari ini, yaitu jangan sampai kita mengambil hak orang lain, jangan sampai kita ini menyakiti orang lain, ya. Ya. Demikian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya. Beliau katakan, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari berbuat zalim. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Wattaqusyuh, berhati-hatilah terhadap sifat bakhil.
Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kebakhilan itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Wa hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan kebakhilan ini cinta dunia dan cinta harta, sehingga menghalalkan segala cara ini yang menjadikan mereka membunuh, menumpahkan darah orang lain dan mengambil hak-hak mereka. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwasanya kedzaliman itu adalah dzulumat. Dzulumat ini bisa bermakna macam-macam. Yang pertama adalah kegelapan. Kalau kita berbuat zalim itu, maka kita nanti ketika di akhirat itu gelap, nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya. Makanya dalam ayat itu orang-orang seperti ini nanti dibutakan, ya, dibutakan nanti pada hari kiamat, pada mahsyar. Orang bisa lari cepat ke padang mahsyar, sedangkan dia ini berlari tapi buta, sehingga jatuh bangun. Ya, karena kedzaliman dia menjadi gelap, nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan dzulumat itu adalah siksa, problematika. Ya. Nanti akan kena banyak masalah. Kenapa? Karena akan mempertanggungjawabkan segala yang dia perbuat tersebut. Hukuman-hukuman yang bertumpuk-tumpuk. Maka jangan pernah menganggap remeh dosa kezaliman. Ya. Karena itu adalah kerugian yang abadi dan menyebabkan kita ini bangkrut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada para sahabat, man ta'uddunal muflis fikum. Ya, siapa menurut kalian orang yang bangkrut itu? Ya, maka para sahabat menjawab, al-muflis man la dirhama indahu wala mata. Orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta, semua hartanya habis, nggak punya uang, nggak punya harta. Maka Rasulullah SAW meluruskan, al-muslim muflis man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin mislul jibal. Orang muflis, orang bangkrut itu adalah orang yang tampilannya soleh. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, zakat, dan mungkin berkali-kali umroh, berkali-kali haji. Tampilannya sangat soleh. Seakan-akan dia datang kepada Allah membawa kebaikan segunung. Fayati wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Namun dia di dunia, di samping dia berbuat baik tersebut, rajin ibadah, rajin ngaji, namun dia juga rajin menyakiti orang lain. Dia suka mukul ini, mencaci ini, ngambil hartanya orang ini, menumpahkan darahnya orang ini. Fayakhudh hadza min hasanati. Pahala kebaikannya menggunung tersebut ternyata sedikit demi sedikit tergerus untuk membayar dosa kedzalimannya. Wa hadza min hasanati fa in baqiya min hasanatihi syai'. Kalau sampai sudah habis kebaikannya tadi, dosa pahala puasa, pahala sholat dan yang lainnya sudah habis, maka ganti dosa orang yang dizalimi ini ditimpahkan kepada dia. Ya. Maka ketika ada orang mendolimi kita, ya, ketika ada orang mendolimi kita, maka dia memang diancam, ya, diancam dengan neraka. Dan setan senang, makanya dia mengompori terus, memberikan semangat kepada orang agar dia berbuat zalim kepada orang lain, biar ada kawan. Ya, karena setan ini kan tempatnya di neraka, ya, dan dia pengen cari banyak kawan. Ya. Dan orang yang dizalimi ini dijanjikan tadi akan mendapatkan banyak keutamaan, mendapatkan sumbangan pahala macam-macam. Ya. Cuman iblis ini tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha memanas-manasi orang yang dijanjikan tadi, orang yang dijanjikan dengan surga, ya, orang yang dizalimi tadi itu,
dengan berbagai macam agar dia tidak mendapatkan janji-janji tersebut. Maka dia kemudian memanas-manasi orang yang dizalimi ini, ya, memanas-manasi orang dizalimi ini, kemudian ikut mendolimi, ganti dia sebarkan fitnah sana, fitnah sana, fitnah sana. Memang dia dipukul, dizalimi, diapakan, tapi kemudian ikut bareng masuk neraka karena tadi itu komporan dari setan, ya. Maka yang bagus itu adalah kita tenangkan hati kita. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, tenang, jangan terbawa arus, karena kamu akan diseret setan juga untuk bareng sana itu, ya. Ganti menzalimi, ikut malah membuat fitnah macam sana macam sini. Oh, dia zalimi saya, ganti dia juga menzalimi orang tersebut, ya. Jadi hati-hati, ya. Memang Allah janjikan banyak tadi janji, doanya itu jadi mustajab dan yang lain sebagainya. Tapi setan juga tidak mau tinggal diam, ya. Maka pelajaran yang kedua ya, yang kita peroleh dari hadis ini adalah bahwa perintah untuk segera memberikan hak kepada pemiliknya meskipun hanya sedikit. Jangan pernah ngambil hak orang lain. Kalau kita kemudian terlanjur, segera kembalikan. Kenapa? Karena itu pasti akan diambil, ya. Sebab pasti akan ditunaikan baik dengan senang hati maupun tidak, ya. Baik dengan senang hati kalau kita sadar, maka itu akan selesai. Kita kembalikan dan kita mohon maaf kepadanya. Atau tidak dengan senang hati, karena kalau dia ini orangnya yang kita zalimi, kita ambil hak, ya, hartanya tadi itu, dia kemudian berdoa memohon kepada Allah, maka kita akan rugi banyak, ya. Kalau dia berdoa memohon kepada Allah, maka kita justru akan rugi banyak itu, ya. Mungkin kita hanya ngambil 1 juta yang terbalaskan, mungkin kita rugi lebih banyak lagi, ya. Kita rampas hartanya 1 juta, kemudian dia ngangkat tangannya, kemudian kita kecelakaan habis 200 juta, tambah rugi banyak. Belum lagi di akhiratnya, kan gitu. Makanya dalam ayat itu, la yuhibbullahul jahra bisu minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. An-Nisa 148. Allah tidak suka, ya, Allah itu tidak suka ada ungkapan keburukan yang dikeraskan, kecuali orang yang dizalimi. Ungkapan keburukan dari orang yang dizalimi. Jadi Allah nggak suka kalau ada orang mendoakan buruk orang lain, nggak suka, ya. Karena dalam hadis itu mamin muslim yad'u bid'awatin illa utiya bi ihda salas, ya. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kecuali akan diberikan salah satu 3, ya. Kecuali kalau doanya itu buruk, ya. Kecuali kalau doanya buruk, nggak akan Allah kabulkan, ya. Akan langsung Allah kabulkan hari itu. Atau yang kedua, nanti akan menjadi tabungan dia pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah tidak kasih, tapi Allah palingkan darinya keburukan. Allah akan palingkan balak darinya sesuai dengan yang dia minta tadi itu. Dia minta mungkin senilai 1 juta, ya. Allah nggak kasih itu. Tapi kemudian Allah SWT, dia ini aslinya nanti mau kecelakaan atau apa, karena dia doa tadi nggak mau kasih, kemudian ini nggak jadi kecelakaan, atau kecelakaannya hanya nyerempet. Maksudnya kalau ini totalannya banyak, ya. Jadi tidak ada doa seorang muslim itu yang sia-sia, kecuali doa keburukan, doakan orang jelek, ya. Itu Allah tidak akan kabulkan. Illa man zulim, kecuali kalau ini doa buruk ini dari orang yang dizalimi, itu Allah terima langsung, itu Allah kabulkan itu.
Maka ini yang perlu kita hati-hati, jangan sampai kita ini mendolimi orang lain, baik dengan tangan kita, kaki kita, maupun dengan lisan kita. Ya, yang lisan ini yang kadang kita enteng, ya, tidak memperhatikan. Ya, karena yang kita pahami itu hanya mungkin dengan tangan, dengan ngambil harta orang lain. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang kita bahas kemarin, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqad lisyatil jalha minasyatil qurana, rawahu Muslim. Sungguh kalian akan menunaikan hak kepada orang yang berhak nanti pada hari kiamat. Ya, kalau kalian mengambil harta orang lain, nanti di hari kiamat pasti ya, itu akan ditunaikan kepada pemiliknya. Sampai kambing yang tidak bertanduk itu akan terbalaskan kepada kambing yang bertanduk. Jadi ini yang harus menjadikan perhatian bagi kita, karena tidak ada untungnya ngambil harta orang lain. Karena itu pasti akan kembali kepada pemiliknya, baik kita dengan senang hati maupun tidak dengan senang hati, baik dengan tadi itu hanya sebatas tadi yang kita dolimi maupun lebih dari itu yang kita khawatirkan. Karena la yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man dzulim. Allah tidak suka ya, tidak suka doa keburukan kecuali berasal dari orang yang dizolimi, langsung Allah terima. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari hadis ini, bahwasanya Islam itu melindungi harta dan jiwa kaum muslimin. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat memberikan hak perlindungan kepada kaum muslimin. Ya. Hak apa saja ya. Termasuk tadi harta, termasuk jiwa, termasuk kehormatan. Ya, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan dikit pelajaran yang ketiga yang bisa kita peroleh dari hadis ini, bahwa Islam itu melindungi harta, jiwa dan kehormatan kaum muslimin. Ini yang kemudian menjadikan kita umat Islam itu tenang, tentram, tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan hak-hak kita, baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Maka sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuhan nas, ketika beliau pada Juwadah mengingatkan kepada para sahabat, ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da yaumi hadha fi hadzal mawqif. Ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum haramun ila yaumin talqana rabbakum. Wahai manusia, wahai para sahabat, dengarlah perkataanku ini, boleh jadi saya tidak ketemu lagi kalian nanti di tempat ini. Ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian adalah haram, terlindungi, haram untuk diambil, haram untuk dinodai sampai pada hari kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kesucian hari ini, kesucian bulan ini, dan kesucian negeri ini, ya. Wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan kalian akan ketemu dengan Rabb kalian dan dia akan menanyai amalan-amalan kalian, ya. Dan hadis yang lain, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah, ya. Yang menjadikan kita takut mendolimi orang lain itu karena nanti kita akan bertanggung jawab langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dari kalian kecuali nanti akan berhadapan langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tanpa ada penerjemah, ya. Dan ini yang kemudian menjadikan kita ini harus berpikir 1000 kali, ya, untuk berbuat keburukan, karena kita nanti akan malu ditanyai satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinanya, dia tidak boleh meninggalkannya, tidak membantunya ketika dibutuhkan, ya. Ini hadis-hadis ini menguatkan kepada kita agar kita ini menjaga persaudaraan kita, tidak gampang, ya, menodai kehormatan saudara kita. Terkadang kita itu kan tadi berhati-hati dari satu sisi, tapi setan itu menjadikan mata kita buta terhadap kehormatan orang lain, sehingga mudah bagi kita itu mencap dia itu seperti ini, mencap dia ini buruk begini dan begini. Dan biasanya orang-orang tersebut itu dia akan mendapati hidupnya susah, ya. Jadi terkadang kita terperangkap dengan satu aliran yang tadi memudahkan untuk menghina orang lain, ngecap kehormatan orang lain begini. Biasanya nanti dia hidupnya susah,
Ya, berbeda dengan mereka-mereka yang tadi betul-betul menjaga, sehingga akur dengan orang lain, mudah bertetangga dan yang lainnya. Ya, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ini terperangkap dengan perangkap setan yang menjadikan kita ini menghalalkan kehormatan orang lain, menghalalkan darah saudara kita, menghalalkan harta saudara kita. Kenapa? Karena itu bagian dari kezaliman, dan kezaliman itu pasti akan terbalaskan, baik hari ini, besok, lusa, ataupun sebelum meninggal. Dan di akhirat juga kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Oh ya, saya ngarep sih. Ya, keuntungan duduk di depan ya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hambal atas waktunya untuk bertanya mengenai kedoliman. Maka di sini kita melihat dalam kondisi yang sekarang negara kita ini luar biasa krisis kedoliman. Mulai dari penguasa dan yang lain-lain ini sudah luar biasa Ustadz. Sehingga bahkan seolah-olah kematian pun itu dianggap Jadi bahkan mengenai kematian pun ini sudah sangat viral di media sosial. Itu pun ini kan merupakan suatu kedoliman sampai menumpahkan darah, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Akan tetapi kedoliman seperti ini sudah menjadi hal yang biasa di negeri kita Ustadz. Lalu yang menjadi pertanyaannya yaitu apakah kita Ustadz yang dimana kita tidak bisa berbuat apapun, yang dimana kita hanya berdiam diri, apakah kita ini termasuk orang-orang yang berbuat dolim, ataukah yang dimana kita sebagai rakyat biasa termasuk orang-orang yang didolimi sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa yang mustajab. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita hidup di zaman yang kezaliman itu dianggap biasa, ya. Apakah ketika kita hidup di zaman tersebut kita di bawah pemerintahan seperti itu kita juga termasuk zalim, ya. Jadi ketika kita dizalimi hak-hak kita oleh tadi mungkin penguasa dan yang lainnya, kita harus sadar diri bahwasanya ini adalah negara kita, rumah kita ingin menjadi lebih baik, ya. Maka manfaatkan doa mustajab itu untuk apa? Ya, kita manfaatkan doa mustajab kita ini untuk mendoakan kebaikan bagi para pemimpin kita, biar di kemudian hari ini generasi kita ini menjadi generasi yang lebih baik. Itu sikap optimis kita. Jangan sampai kemudian kita makin tadi memperburuk suasana, ya. Jangan sampai kita ini makin memperburuk keadaan, ya.
Kenapa? Karena memang ya kita mungkin punya hak untuk berdoa ya. Tapi sebagai seorang muslim yang menginginkan keadaan yang lebih baik, maka manfaatkan doa mustajab kita sebagai orang yang dizalimi untuk mendoakan ya, agar pemimpin-pemimpin kita ini mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih baik. Dan seorang mukmin itu tentrem. Kalau hak-hak kita ini diambil, insya Allah nanti kita akan dapatkan nanti di akhirat. Dan pemimpin-pemimpin ini nanti akan mempertanggungjawabkannya itu ya, mempertanggungjawabkan ini kamu ambil kenapa ini. Semua akan terselesaikan ya. La yadurrukum man dhalla idza taidaitum ya. Jadi jaga diri kalian, tetaplah berbuat baik, jangan ikut menzalimi, jangan ikut tren. Kalau tren orang tidak bayar hutang, ya tetaplah kamu bayar hutang. Seorang muslim itu punya pendirian ya, punya pendirian berbeda dengan yang lainnya ya. Kita umat Islam punya ajaran tersendiri yang baik ya. Tidak ngikut dengan perkembangan zaman. Kalau zamannya buruk, kita akan tetap dengan ajaran kita Islami ya. Jadi la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau engkau sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, orang lain yang tersesat di sekitar kamu itu tidak akan membahayakan kamu. Kamu akan tentram dengan ajaranmu ya, dengan Islam kita ini ya, maka seperti itu. Maka solusinya adalah kita tadi tetap dengan keyakinan kita, dengan Islam yang mengajarkan selalu menyuruh kita berbuat baik dan baik. Kemudian kita ngerjakan yang lebih baik ya, maksudnya adalah ketika kita dizalimi seperti itu, kita manfaatkan doa mustajab kita yang dizalimi ini untuk kebaikan. Nah, itu orang yang super. Kalau orang yang biasa, saya dizalimi tak manfaatkan doaku ini, itu yang biasa. Tapi kalau super ya, orang menjadi wali ya, wali itu seperti itu. Diburuki orang, dia balik. Nah, jadi kalau kita ini merasa terzalimi di negeri ini, mari kita manfaatkan doa mustajab kita yang dizalimi ini untuk kebaikan, berdoa untuk kebaikan negeri ini, agar orang-orang yang mendapatkan amanat ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga generasi ke depan ini menjadi generasi yang lebih baik lagi. Demikian. Ya, ayo Cak, yang belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz, menyambung dari pertanyaan penanya pertama tadi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi Ustaz, ada sebuah riwayat, ada 3 golongan yang kelak tidak akan dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Salah satunya adalah orang yang memperkerjakan seseorang dan orang ini sudah bekerja dengan maksimal tetapi tidak disempurnakan upahnya. Nah, kita dapati Ustaz hari ini di Indonesia itu hampir 90% kepala pekerja atau kepala instansi itu motong gaji anak buahnya Ustaz. Kok ngerti? Ya rata-rata Ustaz, kebanyakan seperti itu. Ngerti dari mana itu? Pernah jadi pegawai itu? Gini Ustaz, itu sudah menjadi keumuman ya. Artinya kan lafadz tidak menyempurnakan upah itu termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah. Dan itu pertama. Yang kedua, lafadz tidak menyempurnakan upah itu disandingkan dengan orang yang menjual orang untuk dijadikan budak dan makan hasilnya. Sama-sama dilaknatnya, walaupun tingkatannya berbeda. Gitu Ustaz. Kita minta pendapatnya Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apapun bentuk kezaliman ya, yaitu ngambil hak orang lain
Kalau itu jatahnya 2 juta kemudian dipotong tanpa alasan yang benar, maka itu adalah bagian dari kezaliman tersebut ya. Dan mendapatkan ancaman yang sama juga. Jadi yang dizalimi tadi kalau dia umat Islam ya tenang hati ya, dari satu sisi dia tenang, dia akan mendapatkan totalan nanti di akhirat. Itu yang menjadikan seorang mukmin tidak akan frustasi. Yang kedua adalah dia seorang mukmin ini akan tadi ya, kalau dia potong dizalimi mungkin kepotong, nanti Allah akan berikan dari sisi yang lain, insya Allah akan seperti optimis seperti itu ya. Cuman yang tadi itu bahwa kita jangan mudah-mudah mengklaim, jangan terbawa dengan berita yang ada ya. Kita dahulukan husnudzon ya, karena kita nggak ngerti, kita nggak pernah jadi pegawai kok ya. Jadi jangan terbawa dengan berita-berita yang ada ya. Kita dahulukan husnudzon ya, bahwasanya itu tidak terjadi ya. Kalau kita bagian dari situ dan ya, kita menuntut ya, ada jalurnya untuk menuntut ya, jalur hukum kan gitu ya. Jadi Allah tidak mau melihatnya, padahal setiap dari kita pasti menghadap Allah. Artinya Allah menyepelekan dia ya, tidak melihat dengan rahmat, tapi yang Allah melihat dengan marah kan seperti itu. Itu biasanya, cukup bagi kita sebagai ancaman. Biasanya apa itu yang seperti kasus dari Cak Agus tadi itu ya, umpamanya tukang dengan apa itu kuli gitu kan, itu biasanya itu yang sering saya dengar juga, itu kadang-kadang tukang itu ngajak kuli tapi dipotong entah 5.000 entah 10.000, tapi ngomong ada yang ngomong, yang sering tukang kadang ngomong sama saya itu ngomong ya tak jak timbangane nggak dapat penggawean tak potong 10.000, tapi tak jak kerja nek gelem ya ayo, nek gak gelem ya monggo gak apa-apa gitu ta. Maksudnya sama-sama rela tapi dipotong. Ya tadi dilihat ada unsur dolimnya itu, walaupun ada perjanjian awal tapi tetap ada unsur dolimnya itu. Lah iya Cak, iki tak omongno Kak, tak terangno ngono lho, bar terang ngarepe. Iki tak kok curhat. Kok bisa ada unsur dolimnya? Kalau itu kesepakatan, karena tukang kan juga nyari kerja tuh. Buruknya kerjaan itu ditimpahkan kepada tukang, bukan kepada kuli. Nah, itu yang kemudian dia kan tanggung jawab lebih ya, tanggung jawab lebih, sehingga ya dia tadi tinggal kesepakatannya bagaimana. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau, pindah ke tukang kapik yang nggak ada potongannya gitu. Ya sesuai akad awal tadi itu. Dan bagusnya ya nggak usah pakai gitu-gituan ya, saling maksudnya begini, para tukang ini kebiasaan pada umumnya itu memotong gaji kulinya. Nah, ini kebanyakan kulinya ini pada gerendul gitu loh. Gerendul, oh, gajiku kok dipotong, itu toh hakku kan begitu. Nah, ini ada salah satu minta tolong disuruh nanyakan, hukum seperti ini apa diperbolehkan? Kalau diperbolehkan Ustadz, Jumat depan anak buah saya tak potong semua ini. Jadi bahaya tahi. Jadi aslinya itu, jadi kalau tukangnya ikut ngaji, insya Allah nggak motong. Ya. Karena gaji tukang itu berbeda dengan gaji kuli. Ya. Dia lebih banyak kan seperti itu, kuli lebih sedikit, lebih awal gitu. Jadi bagusnya itu adalah normal, nggak usah potong-potongan, sampaikan dengan sempurna. Kalau motong apakah itu bagian dari kedzaliman? Ya belum bisa dipastikan karena ada kesepakatan tadi itu. Tapi bagusnya itu ya tadi gaji sudah ada masing-masing ya, dan itu kan sesuai dengan kualitasnya toh. Tukang gajinya lebih tinggi daripada kuli ya.
Dan kuli juga harus tahu diri terima kasih kepada tukang, meskipun nggak dipotong ya kolo-kolo dipijeti tukangnya kan gitu. Karena dia yang nyarikan kerja. Karena tukang ini yang dipercaya. Kalau dia yang nyarikan kerja kemudian ini nggak dikhidmati oleh anak buahnya ya ini. Makanya kalau solid kan seperti itu, saling berterima kasih. Tukang ya berterima kasih pada kulinya juga berterima kasih kepada tukangnya. Ya, legowo. Yang penting kerja itu saling legowo ya. Jadi kalau bisa ya tetap seperti semula ya, karena gaji masing-masing berbeda antara tukang dan kuli, nggak usah ada potongan-potongan, dan insya Allah itu akan lebih barokah ya. Oke itu ya sampean tukangnya di traktir. Ya terakhir nggak apa-apa terakhir Pak, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Pembahasan dolim ini sangat menarik sekali sehingga banyak yang mau bertanya sebenarnya ini. Saya mau flashback ketika kita itu waktu SD atau waktu SMP ya, sering kita itu melakukan kedoliman yang sampai sekarang itu kadang masih membekas. Contoh, waktu kecil itu kita itu sering makan Pak ya, misalnya makan itu di warung itu makan tempe 2 itu ngomongnya 1 misalnya begitu Pak. Nah, sedangkan sampai sekarang itu orangnya kita nggak tahu di mana, dan itu orang tuanya siapa juga nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu itu saya nakal sekali Tat. Misalnya saya itu sering mukul, sering kelahi saya benar. Saya kelahi mukul gitulah. Sehingga ketika dewasa seperti itu saya mengingat itu kan ya kasihan kan gitu. Iku wong ini ternyata meninggal. Lah, hal-hal seperti itu apa yang harus kita lakukan gitu. Kita itu merasa benar, kita itu merasa waktu itu kita dolim sekali sekarang. Begitu Ustaz, terima kasih. Ya. Jadi sering kita dahulu ya sebelum mendapatkan hidayah. Makanya inilah hidayah itu sangat mahal sekali, sangat bernilai, patut kita syukuri ya. Jadi ketika hidup tanpa hidayah itu ya hidup seenaknya seperti tadi itu. Dan ketika kita sadar, maka kita berusaha untuk wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orangnya itu masih ada ya mungkin kita ya minta maaf ini dan itu. Kalau ada harta yang kita ambil ya kita kasih ke dia. Kalau itu kita malu berkata ya kita tinggal kita total. Kita makan di warung itu kita lebihkan. Mungkin totalnya hanya 10.000 ya kita kasih 50.000 untuk membayar. Kayaknya ini segini udah saya mau ini tanpa ngomong. Nanti sehingga ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabannya kita ada jawaban yang jelas. Sudah saya bayarkan ya Allah, itu saya lebihkan beberapa setelah ini. Nah, itu namanya wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, maka kita doakan, kita sedekah atas nama orang tersebut ya. Itu solusinya. Agar kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada jawaban yang jelas bahwasanya kita sudah mengakui kezaliman kita memohon ampun dan kita berusaha untuk membersihkan harta kita untuk tadi agar tidak dituntut di akhirat. Karena rugi ya. Karena di akhirat itu harta kita satu-satunya itu pahala itu. Ya. Harta sudah nggak ada kan ya. Jadi yang kita punya satu-satunya itu pahala. Mari kita jaga pahala itu, jangan sampai itu hilang. Karena dunia kita, harta kita pasti akan kita tinggalkan. Maka mumpung masih dalam genggaman kita berusaha membersihkannya dengan tadi bersedekah atas orang tersebut. Kalau orangnya masih ada, kita malu berbicara ya kita sering kasih, kita sering lebihkan agar harta kita makin barokah.
Maka itu jalan yang lebih selamat ya. Oke. Ya, semakin malam ternyata semakin panas ya. Karena pembahasan cukup menarik. Ya, kita karena waktu sangat terbatas, kita lanjutkan pekan depan dalam pembahasan yang tetap masih sama dalam hadis yang keempat. Semoga kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan dan juga kesehatan dan juga kesempatan. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.